Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Joli HNB, nomor induk mahasiswa 2902150002, program studi akuntansi A, dosen pengampu Ibu Ajeng Prindar Ningtyas Shum MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kerangka karangan yang bertema mengaplikasikan ilmu akuntansi pada usaha atau bisnis pribadi. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum, akuntansi ini termasuk ke dalam akuntansi apa? Ya, betul. Akuntansi ini ternyata masih termasuk loh ke dalam akuntansi bisnis. Akuntansi bisnis adalah perpaduan antara bisnis dan akuntansi, merupakan upgrade dari akuntansi konvensional. Tidak hanya mampu mengolah dan mengelola informasi keuangan saja, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan strategis organisasi atau perusahaan. Sehingga peran akuntan lebih luas hingga pada perencanaan strategi untuk meningkatkan profit dan kualitas. Latar belakang. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Lalu ilmu akuntansi adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mempelajari seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran keuangan. Ilmu ini biasanya digunakan dalam penerapan sehari-hari dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan ilmu ini, pengusaha bisa memantau apakah bisnis yang sedang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak. Sebelum memulai bisnis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja macam-macam dari jurnal keuangan yang dipakai dalam bisnis. Yaitu ada jurnal umum, jurnal yang mencatat transaksi keuangan secara sistematis. Yang kedua, jurnal khusus, yaitu jurnal yang pencatatannya dikelompokkan sesuai jenisnya. Seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Kemudian jurnal majemuk, yaitu pencatatan terdapat 2 akun debit dan 1 akun kredit. Biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang memiliki sifat serupa yang terjadi pada hari yang sama. Kemudian jurnal pembuka, pencatatan saldo aset, liabilitas, dan modal yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi periode sebelumnya. Lalu jurnal transfer, yaitu pencatatan jumlah akun yang ditransferkan ke akun lain yang biasanya terjadi kesalahan dalam pemesanan pada suatu akun. Kemudian jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, bentuk koreksi dan penyesuaian apabila ditemukan kesalahan dalam pencatatan atau ada transaksi yang tertinggal sehingga belum dicatat. Biasanya jurnal ini bisa dibuat pada akhir periode setelah semua transaksi sudah terjadi dan pencatatan jurnal sudah selesai. Jurnal penutup, untuk mengetahui catatan laba atau rugi sebuah perusahaan. Biasanya dilakukan dengan menuliskan saldo pendapatan dan pengeluaran, kemudian dilakukan penutupan dengan cara mentransfer saldo ke akun laba atau rugi. Yang terakhir, jurnal pembalik, untuk membalik jurnal penyesuaian sehingga menghasilkan akun neraca. Saldo pada jurnal penyesuaian yang awalnya di debit, lalu dalam jurnal pembalik, akun saldo tersebut dituliskan menjadi kredit. Setelah kita mengetahui apa saja sih macam-macam dari jurnal keuangan, selanjutnya kita harus mengetahui juga apa saja fungsi akuntansi dalam usaha atau bisnis. 1. Sebagai dasar pertimbangan keputusan bisnis. Yang kedua, perencanaan, pengontrol, dan pengawas persediaan. Yang ketiga, menentukan laba rugi suatu perusahaan. Yang keempat, informasi keuangan perusahaan. Yang kelima, sebagai alokasi sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi atas kinerja perusahaan. Selanjutnya, penggunaan media edukasi atau penggunaan media dalam ilmu akuntansi dalam bidang bisnis. 1. Yaitu membuat jurnal keuangan dengan software akuntansi.
Yang kedua, Customer Relationship Management atau CRM, yaitu untuk membantu melacak hampir semua detail bisnis yang terjadi antara pengusaha dan klien, mulai dari alamat penagihan hingga hari pengiriman. Yang ketiga, menggunakan cloud system. Sistem ini sangat berguna karena untuk mempermudah manajemen bisnis dalam menyimpan data penting. Meskipun suatu saat kita berganti laptop atau komputer, selama memiliki akses untuk masuk ke cloud yang terhubung dengan internet, pastinya akan memudahkan kita untuk mengakses data penting secara real time dari alat elektronik yang berbeda tanpa harus repot memindahkan data. 4. Faktur elektronik atau e-faktur. Tagihan dikirim secepat mungkin dan diterima tepat waktu agar keuangan stabil. Dengan faktur elektronik, dapat menghemat waktu dalam mengirim tagihan dan menerima pembayaran daripada menggunakan faktur kertas yang berdampak negatif bagi keuangan. 5. Media sosial, yaitu sebagai sarana untuk promosi terkini yang sangat berpotensi baik untuk sebuah usaha ke depannya. Tujuan bisnis dalam ilmu akuntansi, yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik aktiva maupun pasiva perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik aset, hutang, serta modal. Yang kelima, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Manfaat dari pengaplikasian ilmu akuntansi dalam bisnis, yaitu 1. Sebagai informasi keuangan, yaitu memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik itu dari eksternal atau pihak internal. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan, yaitu informasi yang dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan pada masa mendatang. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan bukti keuangan, membantu kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak berapa pengeluaran yang sudah kita keluarkan. Yang keempat, sebagai alat untuk mengelola keuangan, yaitu dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari, sehingga pengeluaran tidak terlalu membengkak. Yang kelima, menyediakan informasi keuangan bagi investor. Yang keenam, menyediakan informasi keuangan untuk dasar sebagai keputusan manajerial. Dan yang terakhir, untuk dasar pengalokasian sumber daya. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui kan apa saja definisi, manfaat, macam-macam, fungsi, media edukasi, dan tujuan dari pengaplikasian ilmu akuntansi dalam dunia usaha atau bisnis pribadi. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.